Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi dan salam sejahtera para pemirsa RCTP Langkapadane. Hari ini kita bertemu lagi dalam program acara Ngopi Dingin, ngobrol penuh inspirasi, dialog interaktif dengan tema kekinian. Tema pagi ini yaitu peran dan transformasi BPR dalam mendorong pembangunan daerah. Hadir bersama kita di pagi yang luar biasa ini ada Bapak Haji Uripa Endang Sentosa selaku Direktur Utama PT BPR Bank Cirebon Jabar, Bapak Urip. Kemudian selain itu ada hadir pula di tengah-tengah kita Direktur Operasional BPR Bank Cirebon Jabar, yakni Ibu Dini Rahmawati. Ya. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya, Bapak, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Monggo silakan mungkin sapa para pemirsa RCTP. Baik, Bapak Urip berkenan dengan Bank Cirebon Jabar ya, BPR Cirebon Jabar. Mungkin bisa diceritakan sedikit sekilas tentang Bank Cirebon Jabar. Apa sih Bank Cirebon Jabar itu, BPR? Itu berubah bahwa bank itu ada dua, bank BPR dengan bank umum. Ya, makanya tahun 1996 Perdanya Perda 15 berubah, Pak Kang Dadang, berubah menjadi bank bergerak rakyat. Itu karena regulasinya. Jadi berdasarkan BPR ini kan berdasarkan Perda 15 tahun 96. Dalam perjalanan ini ada regulasi lagi bahwa harus di merger. Itu tahun 2019 berdasarkan Perda nomor 5 ya tahun 2018 di merger. Nah, ini kan dulunya kan ada 19 ya, ada 19 yang 7 milik murni Kabupaten Cirebon namanya PKC, dan saya juga yang 12 ini nginduk ke Ajab, ke Bapakan, sedangkan kami yang 7 nginduk Ajab ya. Nah, ini ada perubahan lagi, menjadi perubahan nama dari BPR Ajab menjadi Cirebon Jabar. Itu tahun berapa Bu ini? 2019. Nah, berarti BPR Bank Cirebon Jabar istilahnya kalau kita bisa bilang istilahnya mungkin BPR plat merah berarti ya? Iya. Berapa komposisi saham yang dimiliki oleh pemerintah? Pemilik saham pemerintah ya, di dalam Perda itu kan 68 miliar. Itu karena di dalam anggaran dasar kabupaten 55%. Sedangkan provinsi 40%, berarti kalau dari 68 dikalikan 55, 34, 700 ya. Itu. Komposisinya berapa persen, Pak? Posisinya provinsi 45, kabupaten 55. Oke. Nah, ini Bank BPR Bank Cirebon Jabar ini tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon tuh berapa kantor cabang, kemudian juga ada kantor kas ataupun sejenisnya itu ya. Tercover ada berapa tuh, Pak? Jadi tadinya kan 7, yang satunya kantor pusat personal, kebetulan ada di Talun, Cirebon Selatan, yang 6-nya ada di Ajab, Kecamatan Ajab, yang keduanya di Beber, ketiganya Peletakan, keempatnya di Kelangenan, kelimanya di Kecamatan Suringin dan Gegesik. Oke, baik, ini berbicara tentang SDM yang dimiliki nih, kita ke Ibu Dini dulu. Ya. Ibu Dini, berapa sih sumber daya manusia yang dimiliki oleh PT BPR Bank Cirebon Jabar ini? Iya, kita ada 163. 163 karyawan tersebar di seluruh cabang dan kita ada 7 cabang sama 5 kantor kas. Oke. Nah, dalam tentunya kita kan komitmen untuk peningkatan pelayanan. Betul. Ya kan? Untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan, finansial, konsumsi dan sebagainya khususnya di wilayah Cirebon ya. Ini operasionalnya masih lingkupnya Kabupaten Cirebon atau memang sudah ke wilayah lain? Kalau kita memang sebenarnya kita ingin menjadi bank yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Yang diutamakan kita yang pertama adalah Kabupaten Cirebon. Tapi kita juga sudah melebarkan
pemasaran kita itu sampai wilayah 3 Cirebon, tapi belum menjadi fokus karena fokus kita masih di Kabupaten Cirebon. Oke. Nah, dari operasional bisnis juga ya, bagaimana melihat perkembangan di Kabupaten Cirebon nih? BPR Bank Cirebon Jabar tuh melihatnya peluang atau tantangan ataupun seperti apa nih? Iya, kalau kita lihat nih laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon nih setiap tahun nih meningkat terus. Kita lihat saja dengan ada dampak daripada jalan tol ya, pertumbuhan ekonomi ini di Kabupaten Cirebon meningkat. Di wilayah timur saja kita bisa melihat sudah mulai banyak pabrik-pabrik berdiri, industri-industri berdiri, sehingga otomatis tingkat pengangguran juga menurun. Kita melihatnya UMKM di wilayah Kabupaten Cirebon juga cukup potensial. Makanya kita juga berusaha semaksimal mungkin karena kita dari porsi kita pun, debitur kita ini ada hampir 14.400 debitur. Itu hampir 70% memang UMKM, debitur kita dikhususkan ke UMKM. Baru sisanya kita memang karena kita plat merah ya, kita juga ada kredit untuk PNS, potong gaji, sertifikasi, begitu ada juga. Nah, berkenaan dengan potensi lokal nih, potensi lokal di Kabupaten Cirebon nih, Pak Direktur nih, apa peran Bank BPR Bank Cirebon Jabar ini dalam mendukung perekonomian di wilayah Kabupaten Cirebon? Iya, kalau potensi lokal yang namanya plat merah, ya BPR ini terutama ya kita harus memberikan kontribusi Pak, kontribusi ke pemerintah daerah dalam bentuk PAD, pendapatan daerah, dan untuk meningkatkan produktivitas ya dan jual beli ya itu. Dengan ini dengan PAD tadi produktivitas jual beli secara otomatis ya kita dampaknya ke wilayah Cirebon terutama transportasi jalan yang enak ya itu kan bisa menyebarkan atau ya menyebarkan hasil industri pertanian, industri perdagangan, industri yang lainnya lah itu dampaknya. Dampak keduanya juga istilahnya dengan adanya transportasi bagus, investasi dari luar ke Indonesia pasti ke Cirebon, ya kan? Nah ini kalau investasi ke Cirebon otomatis dampaknya PAD juga meningkat, pengangguran juga ya menurun, kan gitu kan Pak? Iya betul. Nah, itu Kang Dadan. Jadi dampaknya sangat besar dengan adanya kedatangan PT BPR Cirebon Jabar. Gitu. Nah ini kan tadi perannya ya Pak Direktur dalam ekonomi lokal tadi Bu Nidi juga sudah menyinggung hampir 60% atau 70%? 70% itu adalah debiturnya adalah UMKM. Nah, sejauh mana sih pemanfaatan potensi UMKM tersebut untuk mendukung perekonomian di wilayah gitu? Iya, jadi kita memang mapping ya. Jadi kita mapping daripada potensi wilayah di masing-masing kecamatan. Karena setiap kecamatan wilayah itu kan memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda. Seperti contoh misalnya Gegesik dia lebih kepada pertanian. Nah itu otomatis kita pun berusaha membuat produk yang adaptif, kredit pembiayaan yang adaptif. Misalnya untuk pertanian, kita juga ada produk untuk khususnya untuk pertanian, peternakan itu kita ada produk kredit yang bentuknya grace period, tempoan, sehingga debitur itu membayar saat panen. Nah itu, jadi kita tuh selalu berusaha melihat potensi-potensi wilayah di masing-masing daerah. Wilayahnya seperti apa potensinya, itu yang kita kembangkan, dimaksimalkan produk kreditnya seperti apa. Kalau di sana ternyata banyak perdagangan, berarti kita lebih kepada kredit-kredit untuk sektor perdagangan. Kalau melihat pertanian dan peternakan, kita bagaimana mengembangkan potensi wilayah itu dengan produk-produk untuk kredit pertanian dan perdagangan, seperti itu. Oke, baik, potensi lokal yang luar biasa ya Pak Direktur. Betul, iya Pak. Ya, ada hal nggak yang memang belum tergarap oleh bank-bank umum yang akhirnya itu menjadi garapan untuk BPR, khususnya Bank Cirebon Jabar nih, Pak Direktur? Iya, ya memang yang namanya kita seorang bankir ya, seorang direksi. Kita bukan hanya itu aja sih, harus ada punya terobosan. Tadi udah sampaikan ke Ibu Dini sebagai personal, ya memang kami terus ada terobosan di antaranya sekarang tadi Ibu Dirop bicarakan masalah kredit di pasar atau kredit mikro UMKM. Kami harus terobosan. Contoh sekarang ini kan Cirebon kan mulai kedatangan industri ya, industri kan pabrik-pabrik.
ya kita sekarang walaupun nggak secara langsung kerjasama dengan bank umum atau PTN, kita lakukan sindikasi, yaitu sindikasi pembiayaan sindikasi dengan teman-teman ya untuk membiayai proses-proses perizinan sampai dengan pertanahan dan lanjutnya nanti diserahkan ke bank PTN. Iya. Itu. Berkenan dengan potensi-potensi yang luar biasa yang belum tergarap oleh Bank Umum, tentunya itu menjadikan peluang ya oleh BPR Bank Cirebon Jabar. Nah, bagaimana Budi nih selaku Direktur Operasional Bisnis ya melihat peluang tersebut? Iya. Jadi kalau kita melihatnya, kalau kita kan BPR berbeda ya. Sebenarnya segmennya kita BPR tuh lebih kepada menengah ke bawah. Yeah. Nah, kita melihat potensi ekonomi, kalau kita melihatnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita lihat potensi wilayah masing-masing kecamatan. Tapi sebenarnya kita sekarang sedang fokus juga untuk di pasar-pasar tradisional. Karena itu kan juga masih belum maksimal juga di situ dikelola. Nah, kita juga memiliki kredit khusus untuk para pedagang pasar tradisional. Itu dengan ada sistem menabung tanpa ada KTA juga, tanpa agunan. Dan sistemnya dia menabung setiap hari. Nah, itu kita melihatnya di situ, baru di situ kita untuk potensinya sementara. Oke, berarti banyak produk nih terkait dengan pelayanan khususnya yang di pasar, yang di mana. Baik, kita tahan informasi dulu ya. Masih banyak beragam informasi yang kita akan sampaikan pemirsa. Aja mendi-mendi, stay tune terus di program Ngopi Dingin RCTP Langka Padane. Ya, matur kesuwun sedulur kabeh, tetap setia pantengin Ngopi Dingin RCTP. Bari wong ganteng dan wong ayu. Baik, Ibu dan Bapak ya, nih terkait dengan produk nih, tadi kan sudah disinggung nih, produk untuk khususnya UMKM nih gitu. Kepada Pak Urip, produknya apa saja sih yang dimiliki Bank Cirebon Jabar ini? Ya, terima kasih Kang Dadang. Kalau kredit kan produknya banyak ya. Ya, terutama kredit kipas ya di pasar-pasar, kredit Pantura itu kan itu bunganya lebih murah ya 10%. Dan kredit umum ya istilahnya kredit mikro, UKKM atau kredit-kredit yang sifatnya sindikasi ya. Tabungan juga banyak ya, tabungan Tamasda, tabungan Tanas, tabungan apalagi itu Tasis, yang itu ada pistol berjangka, itu mangga, tinggal pilih-pilih aja, ya itu. Oke. Baik, berbicara dengan produk produk unggulan nih, kita ke Ibu Dini nih, produk unggulan kita Bank Cirebon Jabar itu apa saja sih produk unggulan, khususnya untuk UMKM? Gitu kan? Ya, terima kasih Pak Kang Dadang. Jadi kalau kita produk unggulan kita yang untuk UMKM itu kita sedang ada 2 produk ya. Kalau untuk kredit untuk para pedagang pasar, karena kita memang sedang melayani ke pasar ya, jadi ada karyawan kita tuh setiap hari keliling ke pasar tradisional dengan menggunakan mobile collection, jadi transaksinya real time on time. Itu kita ada kredit tanpa agunan ke para pedagang pasar, tapi di wilayah Kabupaten Cirebon. Itu. Kedua, kita ada kredit Pantura, pinjaman untuk rakyat. Nah, itu di luar pasar, tapi pasar pun bisa. Karena kalau KTA itu kan hanya plafonnya terbatas. Kita sampai 5 juta dengan jangka waktu antara 2 sampai 10 bulan. Itu KTA ya? KTA, kredit tanpa agunan. Tapi itu dia sistemnya harus menabung setiap hari. Itu pun jangka waktunya hanya 4 sampai 10 bulan. Nah, kalau yang Pantura ini untuk masyarakat umum, yang bunganya agar kita bisa agak bersaing, itu di angka 0,83, itu agak bersaing. Tapi kita pun sebenarnya ada yang untuk plafon-plafon pinjaman besar pun untuk UMKM kita ada khusus namanya kredit modal kerja. Nah, itu kita juga sebenarnya bunga kita bersaing dengan bank umum. Jadi kita nih sebenarnya fleksibel dan adaptif gitu, sesuai daripada kebutuhan daripada debitur, keinginannya seperti apa, kita coba akomodir dan kita sesuaikan dengan kondisi kita. Tapi jangan sampai kita juga kan tetap menguntungkan ya gitu. Iya. Bisnis as bisnis. Ya, gitu. Tapi kita berusaha mengakomodir kebutuhan daripada debitur gitu. Iya. Sebelum pertanyaan selanjutnya kepada para pemirsa sedulur KB RCTV, untuk yang mungkin ingin telepon interaktif, dialog interaktif dengan Bank Cirebon Jabar, Anda bisa hubungi 0231 482138. 0231 482138 untuk pemirsa semuanya. Baik, ini kan tadi berbicara tentang kipas ya, itu khusus pedagang, itu bisa harian pembayarannya ya, karena
ya kita bisa lihat mungkin bank-bank yang bank keliling ya, bank Iya. yang MOK ya Iya, istilahnya iya. ya. Dan itu ada program kredit atau pembiayaan melawan rentenir ya. Iya, itu strategi Nah, kita. mungkin Bu Dini bisa terangkan kepada para pemirsa berkenaan dengan program kredit atau pembiayaan melawan rentenir agar di sisi lain nasabah terlindungi, kemudian juga di sisi lain pemberdayaannya ada untuk masyarakat sekitarnya. Iya, betul Kak Dadang. Jadi kredit KIPAS ini, kredit pedagang pasar itu memang tujuannya itu untuk kita melawan rentenir. Karena kan kita sebagai bank milik Pemda Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat, bagaimana kita itu meningkatkan perekonomian daerah, sehingga kita ini bagaimana mengemas kredit yang kira-kira bermanfaat untuk melawan rentenir, tapi juga aman. Sehingga otomatis kalaupun pedagang ingin menggunakan kredit kita, itu dia harus menabung setiap hari. Jadi dia harus menabung setiap hari, kalau tidak bulanan, jadi harus harian. Jumlahnya itu? Plafonnya? Plafon untuk tabungan, menabung setiap harinya itu? Iya, kalau misalnya 2 juta itu kurang lebih 20.000 lah. 20.000 Setiap harinya itu setiap kurang harinya. lebih. Karena kita jangka waktunya antara 4 sampai 10 bulan. Oh. Karena kita memang yang penting adalah bagaimana perputaran mereka. Cash flow-nya Iya, mereka cash flow-nya ya. mereka Iya. kan harian juga. Yang penting mereka kalau 4 bulan sudah lunas bisa mengajukan Iya, lagi iya, 4 iya. bulan. Jadi rata-rata setahun juga mereka bisa nyampe 6 juta. Kalau 5 juta bisa sampai 15 juta. Ya cukup membantu lah untuk kelas menengah ke bawah. Iya, Gitu. iya, Karena iya. memang target kita. Nah, karena Salah itu satunya. Karena itu kan untuk melawan rentenir, Rentenir, ya. salah satunya melawan rentenir. Bagaimana menurut Bank Cirebon Jabar nih, Bu Dini ya, terkait dengan maraknya pinjaman online nih, Oh, iya. yang mungkin yang ilegal ya, khususnya Betul, ilegal ya, pinjaman online yang ilegal ya. Melihat betapa mudahnya seseorang dalam Mengajukan mendapatkan kredit. pinjaman online gitu melalui online ya, mengajukan kredit. Nah, pandangan dari Bank Cirebon Jabar sendiri gimana? Ya, kita terus terang sih sangat miris ya dengan adanya pinjaman online yang ilegal ini. Tapi sebenarnya kuncinya itu karena debitur kan ingin kecepatan sebenarnya. Ya. Kita melihat kata kuncinya adalah kecepatan. Nah, otomatis kita juga bagaimana caranya agar kita juga bisa meminimalisir ya. Karena kita lihat dampaknya dari pinjaman online itu terhadap kondisi keuangan individu tersebut. Yang mirisnya lagi kalau sampai mereka sampai melakukan tindakan kriminal. Ya. Itu yang sangat mirisnya sekali. Kita lihat juga pengaduan di OJK juga terus meningkat mengenai pinjaman online ini. Jadi kita di BCJ ini, Bank Cirebon Jabar ini, bagaimana proses pelayanan kredit juga kita pelayanannya itu dipercepat. Ya. Jadi kita sekarang ini sudah mulai ada pengajuan kredit online, Ya. itu lewat website. Sementara baru lewat website dulu Oke. sementara. Tapi kita sekarang sedang mengembangkan mobile banking kita BCJ ini, tapi ini kita masih dalam proses izin ke Bank Indonesia. Itu nanti di situ pun mereka bisa mengajukan ke depannya. Ya. Tapi kalau sementara Bapak dan Ibu wilayah Kabupaten Cirebon Kota yang ingin mengajukan bisa melakukan di website kita dulu sementara untuk pengajuan online-nya. Oke. Kalau ingin lebih cepat prosesnya, Iya, tidak iya, perlu iya, datang iya. ke kantor. Iya. Tapi karena kita perbankan tetap ada prosedur-prosedur yang harus Ya. kita lakukan ya. Iya. Prinsip kehati-hatian Iya. tetap dilakukan gitu. Tapi proses itu bisa kita pangkas lah Iya, waktunya. Gitu, itu yang kita komitmen kita, Pak. Komitmen dan salah satu solusi konkret Iya, ya, solusi mempercepat konkret, pelayanan. mempercepat Kira-kira berapa pelayanan. hari kerja tuh Pak Direktur? Ya, kita tetap ya, walaupun kita intinya apa ya, memberantas rentenir, memberantas pinjol, kita tetap harus prinsip kehati-hatian juga. Ya, prinsip kehati-hatian. Prinsip itu ya. penting, jangan sampai kita tujuannya memberantas rentenir, pinjol, kita kan dampak. Ya. Ya paling ya 3 hari ya, put up 3 harian lah. Ya, ya, Tuh. ya, ya. Kalau Bu Dini sendiri kalau terkait dengan prinsip kehati-hatian ya dalam pemberian kredit, pembiayaan itu seperti apa sih kalau di BPR tuh? Di kita ya, jadi kita juga kan jangan sampai kreditnya juga berdampak terhadap kita ya. Karena kalau berdampak kita kan terhadap laba dan PAD juga. Ya. Karena kalau kita kan laba kita karena milik BPR, milik Pemda, laba kita kan untuk pendapatan asli daerah. Ya, ya. Jadi bagaimana kita mengelola BPR ini, prinsip kehati-hatian tetap terjaga, kredit kita tetap aman. Kita menggunakan pertama, karena kita kan juga harus ada manajemen risiko kredit ya. Itu kita yang pertama saat pemberian kredit itu harus prinsip kehati-hatian tetap dijaga. Analisa kredit tetap dijalankan, ada komite kredit, ada batas kewenangan tiap cabang itu. Yang kedua, kita pun untuk kredit sendiri pun diasuransikan, sehingga ada asuransi jiwa untuk debitur. Lalu ketiga juga kita penyebaran resiko.
Jadi kita melakukan penyebaran resiko, kredit kita tuh tidak terfokus kepada satu sektor yang seperti saya sampaikan. Ada sektor pertanian, peternakan gitu, perdagangan, bahkan konsumtif juga. Jadi kita berusaha mengakomodir semua kebutuhan debitur, keinginan kebutur mengenai pembiayaan. Jadi konsumtif itu sebenarnya ada juga, tidak hanya UMKM. Konsumtif juga ada. Jadi kalau misalnya dia ingin membeli kendaraan juga bisa di kita gitu. Terus untuk yang PNS gitu kan, potong gaji gitu kan, melalui potong gaji, sertifikasi, TPP juga bisa gitu. Atau mau melakukan untuk biaya pendidikan, renovasi rumah dan sebagainya itu di kita pun bisa gitu. Oke. Nah, tadi kan telah disinggung tuh terkait dengan digitalisasi perbankan gitu kan. Emang BPR boleh gitu memiliki mobile banking dan sebagainya, itu salah satu sebuah terobosan. Tapi apakah memang kewenangannya BPR tuh seperti itu gitu? Iya. Jadi memang sekarang sudah diarahkan seperti itu, digitalisasi. Khususnya kita BPR itu sudah diizinkan untuk digitalisasi. Kalau dulu BPR itu dibatasi terhadap modal inti, BPR KU 1, BPR KU 2, sekarang tidak. Jadi kita itu, BPR itu boleh melakukan digitalisasi, pengembangan digitalisasi. Kalau kita sekarang ini sedang mencoba di mobile bankingnya, BCJ ini, kalau dari OJK sudah dapat persetujuan terbatas, tapi kalau untuk Bank Indonesia kita belum. Bahkan kita pun untuk melakukan tahap ke Bank Indonesia, kita sudah alhamdulillah bulan kemarin tuh kita sudah mendapat ISO, Pak Kang Dadang. Jadi kita udah dapat sertifikat ISO 27001. Karena itu adalah salah satu syarat juga ke Bank Indonesia untuk pengajuan digitalisasi untuk kemudahan digitalisasi. Jalan panjang banget ya untuk Iya, panjang sekali ya. Karena kan itu kalau digitalisasi juga riskan terhadap terhadap hacker dan sebagainya. Nah, itu kita perlu untuk keamanan sistem informasi kita. Keamanan nasabah itu harus dilindungi, ya. Baik para pemirsa, berkenaan dengan keamanan data dan keamanan dana nasabah itu memang harus dilindungi. Dan sebelum kita lanjutkan obrolan kita, jangan kemana-mana, aja mendi-mendi, tetap stay tune ning RCTV, Langkah Padani. Tadi kita berbicara terkait dengan digitalisasi ya, bagaimana BPR akan mengembangkan mobile banking, dan ternyata itu tidak mudah gitu kan. Bukan permasalahan Bank BCJ, BPR ini tidak satset-satset gitu untuk mobile banking ataupun digitalisasi. Nah ini dasarnya seperti apa sih Pak Direktur nih berkenaan dengan digitalisasi perbankan khususnya di BPR Bank Cirebon Jabar ini? Ya, terima kasih Kang Dadang. Awalnya bisnis kita dibatasi ya dengan undang-undang perbankan. Nah, sekarang dengan adanya undang-undang P2SK bahwa BPR itu diberikan leluasa. Ya, leluasa diantara tadi masalah digitalisasi, ya diantaranya kita nanti pasar bebas ya. Nanti saham kita bisa jual loh Pak. Nanti ke depannya. Iya. Kalau IPO ya. Iya, kalau misalnya BPR kita kondisi sehat bagus, itu bisa dibuka publik nantinya. Jadi gitu nantinya. Nanti ke depan insya Allah mudahan BPR kita bagus dengan adanya undang-undang P2SK. Ini menurut kami sebagai direksi lebih bagus untuk persaingan dengan sehat ya. Gitu. Oke, ini berbicara tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ya, Bu Dini, tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan nih. Ini katanya rencananya nih kayak dalam amanat undang-undang tersebut ada perubahan nomenklatur nih. BPR itu apakah masih tetap BPR atau seperti apa nih Ibu Dini? Ya, terima kasih Kang Dadang. Jadi berdasarkan Undang P2SK itu sebenarnya ini secercah cahaya buat kita ya, karena ini kita nih semakin pengembangannya tuh semakin baik ke depan. Progresnya kita ke depannya akan menjadi baik BPR, karena di amanat di Undang-Undang P2SK ini ada perubahan nomenklatur memang. Yang tadinya BPR itu bank perkreditan rakyat, sekarang itu menjadi bank perekonomian rakyat. Jadi harapannya itu BPR ini lebih kepada mengembangkan potensi perekonomian di daerahnya tersebut. Nah, untuk itu makanya kita nih Bank BPR Cirebon Jabar ini sudah mengarah seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin 3 September 2024 kemarin itu kita sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian HUM dan HAM bahwa kita berubah nama. Jadi mulai kemarin kita sedang menunggu persetujuan dari OJK, karena dari prosesnya itu dari Kemenkumham kita mengajukan surat persetujuan kepada OJK. Nah, kita tinggal menunggu surat dari persetujuan dari OJK bahwa kita berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Nah,
terkait dengan perubahan nomenklatur sendiri, sehingga kan BPR itu gitu kan diberikan keleluasaan dalam bisnisnya ya, Betul. dalam operasionalnya. Betul. Apa nih dampaknya terhadap BPR Bank Cirebon Jabar terkait dengan apa ya, keleluasaan karena perubahan nomenklatur tersebut? Iya, betul. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut ya, dengan adanya Undang-Undang P2SK ini, salah satunya selain kita berubah nama, berarti kita harus lebih meningkatkan perekonomian di daerah. Kita juga bisa melakukan pelayanan, salah satunya yaitu penukaran valuta asing. Kita juga bisa. Yang selanjutnya kita juga bisa go public. Jadi nanti kita pun bisa menjual saham. Jadi sumber pendanaan kita nanti nggak hanya dari tabungan deposito saja. Dari jual saham kita, itu bisa menjadi sumber pendanaan kita. Nah, berkenaan dengan sumber pendanaan nih, ya boleh dong kita spill dikit nih dapurnya nih. Iya. Boleh ya? Iya. Maksudnya gini, ini untuk rasa keamanan, kenyamanan Betul, nasabah untuk menyimpan dananya kan? Iya. Karena kan fungsi bank sendiri adalah menghimpun dana di nasabah gitu kan. Sejauh mana sih Pak Direktur dulu deh nanti ke Bu Dini berkaitan dengan komitmen BPR Bank Cirebon Jabar dalam apa ya memberikan kenyamanan dan keamanan data dan dana nasabah tersebut. Ya, kan Tata. Jadi tadi BCJ dengan ada undang-undang P2SK itu sangat bangga, sangat senang. Apalagi udah berubah ya dari bank rakyat menjadi bank perekonomian. Nah ini nanti sumber-sumber dana udah banyak. Kalau bank kami sehat banyak, bukan dari pemilik Kabupaten Cirebon, provinsi, dan kami juga berhak nanti punya apa mau menjual saham ke masyarakat umum itu. Di samping itu juga secara otomatis dana masyarakat ya tumbuh, harus dukung publik. Dan masyarakat tumbuh, kepercayaan tumbuh, apalagi sekarang ya bahwa semua perbankan, terutama BCJ itu dijamin oleh LPS. Tadi pokok aman dan bank kami sehat, Pak. Oke, Ya. Baik Ibu Dini, bagaimana terkait dengan dapur nih? Spill dikit dong, berapa sih asetnya dan sebagainya tuh biar para nasabah tuh merasa oh iya yakin nih gitu untuk menyimpan dananya di BPR Bank Cirebon Jabar nih. Iya, betul. Baik, terima kasih Kang Dadang. Ya, alhamdulillah posisi kita nih sampai kemarin ya, alhamdulillah aset kita nih sudah di angka 400 miliar. Ya. Dana simpanan pihak ketiga kita itu dari tabungan itu ada 211 miliar, tabungan ya, depositonya ada 111 miliar. Kalau pengelolaan kredit kita ada 256 miliar pengelolaan kredit. Dan alhamdulillah karena kita kan berkomitmen bagaimana kita selalu memberikan PAD, dividen kepada pemilik. Ya alhamdulillah laba kita pun bulan kemarin sudah di angka 5,6 miliar. Target kita tuh tahun ini 8 miliar. Ya mudah-mudahan tercapai ya Pak Dirut ya. Melebihi. Mudah-mudahan. Lebih dari PAD lah. Karena kan PAD ini juga untuk masyarakat juga. Iya. Bedanya kita bank plat merah, laba kita itu untuk pendapatan asli daerah, PAD itu juga kan untuk pembangunan di daerah kita juga itu. Jadi kepada para pemirsa ya khususnya ya, jadi jangan ragu ya. Jangan Betul. ragu untuk menyimpan dananya di BPR Bank Cirebon Jabar gitu kan. Nah, komitmen kedepannya lagi ketika nasabah menyimpan dananya di BPR ya, ini ada nggak sih klasifikasi kriteria khusus yang memang nominal yang dilindungi oleh LPS nih? Betul. Urip. Iya. Jadi yang dijamin oleh PS itu 2 miliar. Iya, betul. Jadi ibu bapak ya barangkali menanam dana di perbankan semuanya, baik bank BPR maupun bank umum itu maksimal 2 miliar. Itu. Jadi kalau misalnya lebih 2 miliar kan ini barangkali bank ini tidak sehat, diciu ya, atau dilikuidasi ya nggak dijamin. Tapi insya Allah BCJ dari tahun ke tahun labanya meningkat, tingkat kesehatannya sehat, kan itu kan, jangan khawatir, ya walaupun istilahnya lebih, insya Allah lebih aman, itu apalagi pelayanan kita tingkatkan Pak, Kang Dadang. Siap. Nah, berbicara pelayanan nih, itu kan ada kurang lebih 7 cabang. Iya, 7 cabang. Nah, ini kantor ada ekspansi nggak untuk di wilayah Kabupaten Cirebon nih?
ketika 7 kan meliputi 40 kecamatan tuh. Iya, betul. Kayaknya merasa kurang nih kalau Iya. masyarakat tuh. Iya. Masih belum dekat banget. Iya. Untuk ke depan rencana bisnis mungkin 5 tahun ke depan BPR Bank Cirebon Jabar seperti apa Bu Dini? 5 tahun ke depan. Kita yang pasti ingin sebenarnya terus terang untuk wilayah Kabupaten Cirebon sendiri pun kita belum menguasai sepenuhnya. Jadi bagaimana kita mengembangkan potensi di Kabupaten Cirebon, karena kan itu 40 kecamatan dengan jumlah penduduk 2 juta lebih ya jumlah penduduk, sementara kita nasabah kita baru 59.000 sekian. Nah berarti itu kita bagaimana potensi di Kabupaten Cirebon lebih dimaksimalkan, tetapi tidak menutup kemungkinan karena kita kan berbatasan. Enaknya Kabupaten Cirebon ini berbatasan. Berbatasan, kita punya cabang di Kapetakan berbatasan dengan Indramayu. Kita punya kantor cabang di Ciwaringin berbatasan dengan Majalengka. Kita punya cabang di Beber berbatasan dengan Kuningan. Jadi tidak menutup kemungkinan mangga warga wilayah di Ciayu Majakuning juga bisa menggunakan produk kami gitu, memanfaatkan produk kami. Nah, itu kan tadi juga terkait dengan produk-produk layanan udah kita bicarakan nih di awal-awal segmen. Berkaitan dengan pengelolaan manajemen risiko selain yang tadi Ibu Dini sampaikan gitu. Dana dan data nasabah aman nih. Simpanan aman gitu kan. Apalagi hal yang mungkin menjadi komitmen Bank Cirebon Jabar nih. Iya. Komitmen kita tuh bagaimana kita melaksanakan tata kelola yang baik, GCG kita yang baik diterapkan, karena tanpa tata kelola perbankan yang baik itu perbankan bisa saja dilikuidasi dan sebagainya. Mungkin beberapa dengar ya ada kasus di wilayah lain yang akhirnya diciu, tapi sebenarnya warga Cirebon ya itu tidak perlu khawatir sebenarnya, walaupun BPR diciu pun kita kalau perbankan itu aman, dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Dananya itu akan dikembalikan oleh LPS kalaupun terjadi. Tapi kan kalau melihat perkembangan dari BCJ beberapa tahun ke depan ya mudah-mudahan alhamdulillah bisa survive dan terus berkembang, memberikan pelayanan yang terbaik seperti itu. Tambahan aja Pak, Kang Dadang. Jadi kami di sini tadi GCG tetap itu harus ya, manajemen risiko harus. Dan kami juga tetap manajemen meningkatkan SDM yang berkualitas itu, dan keterbukaan juga penting itu, dan manajemen itu harus kompak dan harus apa ya harus kita bisa merangkul supaya nanti eksis, itu aja sih. Oke, berbicara good corporate governance ya GCG ya, karena itu juga setiap periodik harus dilaporkan gitu kan. Jadi yang mengawasi kalau BPR plat merah itu siapa aja nih? Oh iya, Mangga. Pak Urip. Yang ngawasi banyak Pak. Pertama, itu di sana kan organisasi jelas ya, ada divisi-divisi. Ya, pertama pengawas ya atau komisaris direksi. Kebetulan komisaris 2, direksi 2, direksi itu yang di bidang operasional dan bisnis Bu Dini. Yang bidang pengawasan ketentuan atau divisi kepatuhan dan SKAI. Yang ngawasi ini divisi. Semua divisi harus ngawasi. Jadi walaupun sebagus apapun kebijakan, tapi ya pengawasnya nggak ngawasi, divisinya jalan-jalan sendiri nggak kerjasama, tetap kebobolan. Itu. Nah, ini terutama internal dulu. Yang keduanya, ya kami tiap tahun kan di OJK. Itu pengawasannya juga kan justru lebih mendalam pengawasannya. Ditambah lagi akuntan publik. Kemarin ada Bawasda. Nah, ini pengawasan. Jadi dengan adanya pengawasan bertubi-tubi, bukan kami manajemen, bukan apa ya, risi atau apa, justru lebih bagus lah. Baik, ini berkaitan dengan pengawasan ya, audit dan sebagainya. Kita tahan dulu informasinya. Ini untuk memberikan kenyamanan kepada nasabah juga bahwa lembaga ini benar-benar terpercaya. Baik, sedulur KB, kita jeda dulu, aja mendi-mendi, tetap stay tune di Ngopi Dingin, ning RCTI Langka Padane. Baik para pemirsa, matur kesuwun ning sedulur KB, tetap stay tune ning Ngopi Dingin RCTV Langka Padane. Ya kebetulan ada kopi di sini, Pak Urip sama Ibu Dini. Silakan
kopinya. Iya. Baik, ini sambil santai ya. Berkenaan dengan harapan nih, Pak Urip, harapan BPR Bank Cirebon Jabar nih terhadap pemerintah, masyarakat, sinergitas dan sebagainya seperti apa nih? Harapan kami ini khususnya pemilik, Kang Dadang. Ya. Kalau dilihat dari perkembangan BCJ ya dari tahun-tahun tadi laba meningkat, aset meningkat, dan bahan sehat, dan bahkan kami memberi kontribusi ya kepada Pemda. Dampaknya tadi udah sampaikan. Nah, sedangkan sama sekarang punten pemilik Kabupaten Cirebon maupun provinsi ya, nah, nanti sampai dengan tahun 2027 kan harus modal setor harus terpenuhi. Iya, iya. Contohnya kayak kabupaten itu 34.600 kan 2007 itu harus terpenuhi, Pak. Iya, Kadang. Iya. Tapi sekarang baru 15 miliar. Iya, iya, iya. Nah, itu kan Harapannya dipenuhi, harus dipenuhi. Ya, secara penyertaan bisnis, modalnya, ya. secara bisnis ini kan untung. Iya, 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 iya. Apa sih Pemda itu mendidik BPR kan bisnis. Betul, betul. PAD bukan sosial. Betul, Itu betul, pertama. betul. Yang keduanya masyarakat ya jangan takut bahwa kami BCJ ini pengawasannya berlapis-lapis. Iya, iya, Ya, dari OJK-nya tiap tahun, ya, dari audit internalnya, ditambah lagi akuntan publiknya, ditambah lagi sekarang baru karena ada instruksi dari KPK bahwa sudah harus masuk. Iya. Nah, ini lebih aman. Iya, Ini lebih iya. aman, jangan takut menanamkan dananya ke kita. Mudahan ya kita BPR tetap jaya udara. Iya. Baik, ini terkait dengan komitmen BPR Bank Cirebon Jabar nih berkenaan dengan produk-produk layanannya nih Bu Dini. Bisa disampaikan lagi ke pemirsa apa saja sih produk layanannya? Nggak hanya pembiayaan kredit saja kan? Iya, betul. Ya, silakan mungkin Bu Dini terkait dengan produk-produk layanan di BPR Bank Cirebon Jabar. Baik, terima kasih Kang Dadang. Jadi kita produk utama kita ya, karena kita kan memang fungsinya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Untuk produk kita itu yang utama adalah ada tabungan, deposito, dan kredit sebetulnya. Tabungan itu kita ada beberapa macam. Ada tabungan berjangka, di mana untuk persiapan masa depan anak sekolah, putra-putri bapak dan ibu, itu kita ada produk namanya tabungan anak sekolah. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan digunakan untuk program-program yang lain, barangkali ada rencana mau haji, gitu atau umroh dan sebagainya, itu tabungan itu bisa digunakan juga untuk yang program-program bapak dan ibu semua. Itu tabungan berjangka. Setiap bulannya itu rutin menabung, bunganya akan didapat setelah kontraknya selesai. Itu tabungan TANAS. Lalu kita juga ada tabungan masyarakat daerah Tamasda. Tamasda ini untuk masyarakat semua, bunga kita lumayan ya, cukup kompetitif. Bahkan sebenarnya kalau BPR itu bunganya agak di atas sedikit dengan bank umum, karena memang ketentuan di lembaga pinjaman simpanannya memang kita lebih tinggi sebetulnya. Ketentuannya Bapak dan Ibu bisa buka di www.lps.co.id. Itu adalah salah satu ketentuan syarat maksimal BPR menentukan suku bunga, rate suku bunga. Nah, itu kita ada Tamasda, ada TASIS juga, karena kita memang TASIS itu apa itu? Tabungan siswa. Tabungan Jadi siswa. karena kita memang punya Pemda ya, jadi beberapa tabungan kita sebagian besar memang tabungan anak sekolah. Iya. Jadi untuk putra-putri bapak dan ibu itu bisa masuk ke tabungan siswa. Kita juga sekarang ada program lagi unggulan, itu tabungan Sirmaiku. Kita itu kerjasama dengan seluruh BPR di wilayah Ciayu Maju Kuningan, Perbarindo, melalui Perbarindo itu kita ada tabungan Sirmaiku berhadiah mobil. Jadi dia hanya menabung 100.000 sudah mendapat 1 poin untuk undian mobil. Untuk undian mobil diundi oleh beberapa BPR, tapi khusus untuk BPR kita itu udah pasti nasabah kita mendapatkan sepeda motor udah pasti dengan hadiah menarik lainnya. Ditambah lagi kita ada namanya adalah kita ada deposito. Deposito berjangka itu kita bunganya pun kompetitif ya. Kita bunganya jangka waktunya ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Nah itu kita produk simpanan kita. Dan Bapak dan Ibu jangan khawatir karena kita perbankan itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Lalu mengenai kredit mungkin kita sampaikan lagi ya, Kang Dadang, barangkali nanti tiba-tiba ada yang memerlukan kurang jelas gitu. Kredit kita itu sebenarnya ada beberapa sektor. Ada sektor modal kerja ataupun konsumtif, tergantung daripada kebutuhan Bapak dan Ibu.
Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada kebutuhan untuk konsumtif, biaya pendidikan anak, sekolah, biaya renovasi rumah, dan sebagainya, itu bisa menggunakan kredit konsumtif kita. Kita bunganya pun bersaing dengan bank umum. Lalu kita juga ada kredit milikan kendaraan juga ada. Lalu kita juga ada kredit untuk PNS. Karena yang seperti saya sampaikan sebelumnya, karena kita plat merah juga kita kan ingin memberikan kontribusi juga kepada PNS di wilayah Kabupaten Cirebon khususnya. Itu kita ada kredit potong gaji, sumber pembayarannya dari TPP ada, dan ini pun ada khusus juga untuk guru. Karena kita kan tanda terima kasih kita kepada guru ya. Kita tidak boleh meninggalkan jasa para guru-guru kita. Kita juga ada kredit sertifikasi guru, bunganya pun cukup bersaing. Jangka waktunya tenornya cukup panjang kalau yang untuk sertifikasi guru. Lalu kita juga ada yang khusus UMKM. Nah, yang untuk UMKM-nya itu kita ada kredit kipas untuk para pedagang di wilayah Kabupaten Cirebon bisa memanfaatkan produk kita kipas karena itu kan cukup menguntungkan karena Bapak dan Ibu tidak perlu menggunakan agunan, tetapi hanya harus menabung setiap hari rutin kepada marketing kita yang keliling setiap hari di pasar. Lalu ada kredit pantura, pinjaman untuk rakyat, itu bunga yang agak bersaing ya, itu lebih kecil dibandingkan yang lain, itu 0,83, itu bisa dimanfaatkan untuk Bapak dan Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu yang ingin plafonnya besar pun, mungkin di atas 100 juta dan sebagainya, itu juga kita bisa, karena bunga kita juga cukup bersaing, jadi kita disesuaikan dari kebutuhan masyarakatnya, mangga mengajukan ke Bank Cirebon Jabar. Pokoknya terkait dengan pelayanan mudah gitu iya, ya. Tenor juga bisa disesuaikan. Kemudian rate interest bunganya juga ya bersaing lah ya. Bersaing lah kita juga. Nah, kalau harapan Ibu Dini sendiri berkenaan dengan sinergitas Bank BPR BCJ ya, Bank Cirebon Jabar dengan pemerintah dan masyarakat itu seperti apa nih ke depannya? Ya, sinergitasnya kita harapan ke depannya kita lebih dapat meningkatkan perekonomian daerah. Karena sebagai amanat dari Undang-Undang P2SK kan kita sampai berubah nama menjadi nomenklatur itu kan menjadi Bank Perekonomian Daerah. Jadi kita BPR ini lebih bersinergitas dengan daerah-daerah setempat bagaimana kita mengembangkan potensi daerah. Nah, kita pun agar kita bisa produk-produk kita tuh lebih adaptif terhadap kebutuhan di potensi-potensi daerah. Itu kita ingin sinergitas. Didukung daripada pemerintah Kabupaten Cirebon dengan dinas-dinas terkait, itu yang harapan kita sinergitas ke depannya. Nah, Pak Urip, dengan kondisi yang seperti tadi Pak Urip sampaikan bahwa BPR Bank Cirebon Jabar ini sehat, ya sangat sehat. Ya. Nah itu apa yang mau disampaikan kepada para pemirsa kita? Ya kembali lagi lah bahwa jangan ragu-ragu, ya jangan takut ya menanam dana atau butuh dana. Insya Allah pelayanan lebih mudah, ya lebih cepat juga. Dan insya Allah tahun 2025 ini ada produk baru. Iya. Saya nggak sampaikan ke sini. Oh iya. Masih menjadi produk yang misterius nih. Iya, masih. Karena ini kan persaingan juga. Jadi insya Allah nanti kita manajemen harus punya inovasi ya. Terobosan ya, dengan ADS besar ya harus punya terobosan itu. Ya. Baik Bu Dini, ini berkenaan dengan tips berkenaan dengan apa ya, kayak pengelolaan manajemen keuangan ya untuk masyarakat supaya tidak terjerat oleh rentenir dan tidak terjerat oleh pinjol nih, seperti apa? Ya, jadi pengelolaan keuangan itu baiknya adalah Bapak dan Ibu itu setiap pendapatan yang kita terima itu ada pos-posnya. Ada pos kita untuk pos terduga, tak terduga, pos untuk kebutuhan rutin dan kebutuhan tidak rutin, itu yang kita harapkan. Sehingga harapan kita adalah Bapak dan Ibu cerdas dalam memilih produk-produk keuangan. Di kita Bapak dan Ibu untuk program tabungan itu bisa digunakan, yaitu produk berjangka, produk Tanas itu bisa digunakan untuk produk Bapak dan Ibu untuk mengelola keuangannya. Itu salah satu kita. Itu harapan kita semua. Baik, luar biasa kita mendapatkan insight yang luar biasa nih hari ini. Bank Perikanan Rakyat, khususnya Bank Cirebon Jabar